Insya Allah yang suka dengan ilmu dunia ya akan saya tunjukkan ilmu kanuragan itu ya untuk membela kebenaran dan menyeru kejahatan. Sebagian besar orang akan beranggapan bahwa huruf-huruf ini mereka golongkan dalam kerangka imajinasi ya, hayalan atau lamunan yang sama sekali tidak bernilai apa-apa. Itu anggapan kita ya. Benarkah tuduhan itu ya? Huruf-huruf itu sempurna pada diri. Maka huruf-huruf ini kita hidupkan. Kita gerakkan huruf-huruf ini. Dalam artinya badan ini ya. Karena pada diri ini adalah huruf-huruf sebenarnya sempurnanya diri manusia ya. Melalui keilmuan yaitu, nah inilah kita mempelajari keilmuan ya. Ilmu kanuragan amalannya ya. Ini amalannya ya. Al-Fatihah ya, baca 12 kali ya. Itu. Selawat Nabi 12 kali ya. Kalau ada yang kurang paham, biasanya banyak juga yang tidak paham. Kalau Al-Fatihah saya rasa semua tahu ya. Selawat Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya selawat Nabi ya. Istighfar 10 kali ya. Tahlil, yang disebut dengan tahlil itu zikir maksudnya. Ada saja sebagian saudara kita yang tidak paham namanya tahlil ya. Jangan sampai maksudnya ya. Berzikir maksudnya ya 500 kali. Nah itu. Boleh berzikir la ilaha illallah. Bagus dilanjutkan Muhammad Rasulullah ya. Boleh berzikir Allah Allah ya. Nah itu. Doanya ya, doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa na'udzubillahi min syarri khotoya wa na'un. Kami ulang ya, kami ralat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa na'udzubillahi min syarri khotoya wa amilat ilamu awalam ilamu wa na'udzubillahi minasyaitonirrajim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaan doanya ya. Selanjutnya sholat tasbih ya. Sholat tasbih 4 rakaat ya. 4 rakaat sholat tasbih ya. Selama kegunaannya, maksudnya ya, selama kita mau menggunakan berarti tetap jalankan maksudnya ya. Kegunaan keilmuan ya, 1 hari 1 malam ya. Jika malam ini kita tidak mengisi, berarti besoknya kosong dalam artinya ya. Kalau setiap malam kita mengisi, berarti besoknya kita berisi. Nah, sehingga kegunaan kemampuan keilmuan itu cuma 1 hari 1 malam. Ingat, itu bukan seterusnya ya. Kalau mau seterusnya berarti jalankan terus, amalkan terus, dan amalkan terus dan seterusnya. Begitu maksudnya ya. Baru berguna, bermanfaat keilmuan setiap hari maksudnya. Tergantung keadaan kita seperti apa dan bagaimana. Apakah kita dalam keadaan damai-damai saja ya? Apakah kita ini hidup dalam lingkungan yang tidak pernah aman? Nah, di situ baru kita wirid terus maksudnya ya. Untuk menghadapi musuh sebagai musuh kalah ya. Tunduk dan patuh ya. Tunduk dan menjadi teman setia untuk menghadapi atasan. Maksudnya jika atasan kita terlalu galak, umpama contoh, bisa juga digunakan. Ingat, semua bacaan bareng dengan napas ya. Semua bacaan itu bareng dengan napas, ikuti napas maksudnya. Karena kalau kita ikuti napas, bareng dengan napas, beserta napas, itu namanya sudah menyertai Allah, sudah beserta dengan Allah, termasuk sudah memusahadahkan Allah, termasuk sudah menetapkan Allah maksudnya ya.
Itu namanya menyertakan Allah, menghadirkan Allah beserta napas, beserta gerak, serta kehendak, ya. Setiap gerak maksudnya ingat Allah, setiap kehendak ingat Allah maksudnya, ya. Setiap napas ingat Allah, sebut Allah maksudnya di dalam hati, ya, bukan dizahirkan, ya. Tiada lain hanyalah Allah maksudnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi yang suka. Yang tidak suka terserah, kan begitu, ya. Tergantung hidup kita di daerah yang aman atau di daerah yang kurang aman. Nah, seperti itu saja, ya. Dalam keseharian berzikir selalu, ya. Insya Allah, ya. Dalam keseharian kita berzikir selalu. Insya Allah Allah akan melindungi kita dari dunia hingga akhirat, ya. Di dalam batin tapi, ya, tiada bersuara, ya. Nanti orang bilang kita gila nanti kalau besar-besar, ya. Kalau kita pegang tasbih nanti wah terlalu alim orang itu. Jangan sampai anggapan orang bermacam-macam, ya. Sambil duduk, ya, boleh berzikir sambil duduk, ya. Sambil berjalan dan berbaring, ya. Apabila selalu ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingatmu. Allah akan menyertaimu. Begitu, ya. Begitu pula sebaliknya. Apabila engkau melupakan Allah, maka Allah akan melupakanmu. Maka kita akan dilupakan oleh Allah, ya, sehingga kita selalu jauh dengan Allah karena tidak pernah selalu menyebutnya, ya. Kalau memang kita cinta Allah, rindu Allah, sayang Allah, sebut terus dan ingat terus di dalam batin kita. Sesungguhnya Allah akan menyebut kita dan mengingat kita di dalam zatnya. Begitu. Doa dan permohonanmu tidak terkabulkan karena kita tidak pernah mengingat Allah, ya. Maka kita disuruh sering sholat supaya kita tetap ingat setiap waktu kepada Allah, begitu, ya. Insya Allah kita memiliki satu kitab keilmuan, ya. Itu termasuk ilmu-ilmu pengobatan, cukup dengan tangan saja, ya. Ilmu pengobatan, kanuragan, kadikjayaan dan lain sebagainya. Insya Allah kita memiliki satu kitab. Bagi yang suka, yang mau, ya, mempelajari keilmuan dunia dalam artinya, ya, insya Allah kita ajarkan satu persatu juga, ya. Tapi ingat jangan sombong, angkuh, riak dan takabur. Tidak boleh, ya. Itu. Nah, itu yang dilarang. Yang apa yang saya katakan dari tadi itu, ya. Jangan kita sombong, ya. Karena mentang-mentang sudah merasa diri berlebihan, punya kelebihan, maksudnya sombong kita. Jangan begitu, ya. Sesungguhnya Allah akan menghapuskan pahalamu, amal baikmu sekalipun 70 tahun ibadahmu, ya. Ibarat debu ditiup angin, hilang satu kali sehingga keilmuan itu tidak bermanfaat. Nah, itu tidak bermanfaat jadinya ilmu, ya, karena perbuatan kita, perlakuan kita, ya. Jika sombong termasuk ilmu tidak bermanfaat. Tuh, jangan kita sombong. Contoh, ya, kita kaya sombong dengan kekayaan kita. Punya motor baru, punya mobil baru, mentang-mentang mampu bisa membeli, ya. Sombong kita. Pakai baju yang mahal-mahal, celana necis-necis, sombong kita. Banyak uang, sombong kita, ya. Pakai perhiasan, terutama ibu-ibu ini, ya. Banyak perhiasan dikeluarkan dari bajunya, apa yang terjadi? Kesombongan sehingga dikeluarkan, ya. Dinampakkan, ujung-ujungnya dijamret orang. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kelebihan kita, ya. Bukan dilarang berhias, ya. Bukan dilarang menggunakan emas, permata, intan, berlian, bukan begitu. Tapi jangan sampai menimbulkan sifat sombong, angkuh, riak dan takabur, akan menghapuskan pahala amalan kita, ya. Kebaikan kita, ibadah kita sekalipun 70 tahun lamanya akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin, sehingga kita sebagian besar dilarang berhias yang aneh-aneh, begitu. Mentang-mentang merasa cantik sombong, ya, merasa ganteng sombong karena kegantengannya. Mentang-mentang merasa berilmu sombong, mentang-mentang merasa alim sombong karena kealimannya. Jangan kita seperti itu, ya. Itu.
maka merasalah buta, tuli, dan bisu. Nah, merasa rendah diri sebenarnya maksudnya utamakan ilmu yang bersifat dunia dan akhirat. Itu yang kita utamakan ya, supaya tidak rugi kita mengamalkan. Maksudnya badan kasar ini ibarat sarung yang butuh perlindungan. Karena badan kasar ini ibarat sarung yang butuh perlindungan. Wujud bayangan, wujud semu, wujud makaid. Jika ada bayang, pasti ada empunya bayang. Pemilik bayang maksudnya ya. Yang punya bayang maksudnya ibarat kita di kamera ya. Kalau kita difoto ya, ada rupa kita kok persis ya. Nah, jika ada rupa di foto, berarti ada orang yang difoto. Ya, itu yang di kamera maksudnya ya. Sama istilahnya seperti saya ini berkata-kata nampak wujud zahir saya ya. Pada YouTube contohnya toh, berarti kalau ada wujudnya di YouTube ya, ada yang berkata-kata di YouTube, berarti ada orangnya toh. Saya sudah begitu. Nah, maka yang di YouTube itu bayangan ya. Nah, ini aslinya ada di sini. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada bayang ya, pasti ada empunya bayang, pemilik bayang. Yang punya bayang maksudnya ibarat kita di kamera ya, di foto ya, sama rupa luar dan dalam. Itulah diri zahir. Itu diri zahirnya ya. Diri zahir ini adalah bayangan, begitu maksudnya ya. Manusia itu cuma bayangan. Maka jangan sombong jadi bayang ya. Kembalikan hak kepada pemiliknya, bayang Allah ya, begitu. Jangan disebut satu persatu ya, jangan diingat satu persatu ya. Ya, jangan diingat satu persatu. Jangan dipandang satu persatu. Itu nama perceraiannya. Allah tidak menyukai perceraian. Nah, mana maksudnya ini ya? Allah tidak menyukai perceraian. Jangan kita pisah-pisahkan, tunggalkan, ahadkan menjadi satu Allah. Begitu maksudnya ya. Sehingga iman itu tidak bisa dicapai kalau kita cerai-ceraikan, kalau kita pisahkan ya. Kalau kita sebut satu persatu, diingat satu-satu maksudnya ya. Ahadkan menjadi satu, Allah nama tauhidnya, Allah nama tunggalnya ya, Allah nama ahadnya, maka akbarlah Allah. Baru Allah maha besar namanya pada diri, pada alam semesta ya. Sucikanlah Allah. Ya dah. Suci lahir dan batin. Ya. Bukan kita yang mampu mensucikan Allah, ya. Allah sucikan diri pada diri insan. Begitu. Kain kafanmu berwarna putih, melambangkan kesucian. Jangan cuma lambang saja. 3 lambang ikatan pocongmu melambangkan zat, wujud roh, ya. Wujud roh, wujud nyawa dan jasad. Itu yang disebut dan Ahmad itu, ya. Nur cahaya, malaikat menyertai mengatur negeri dalam diri. Sehingga zahir menjadi hidup dan bergerak, melihat dan berkalam. 7 roh hidup yang terpoin dalam diri, bahkan masih banyak lagi yang lainnya mengatur dalam negeri. Masih banyak hidup, masih banyak nur, masih banyak roh, maksudnya masih banyak malaikat, maksudnya yang mengatur dalam diri ini ya. Karena dalam diri ini adalah alam nur ya. Alam nur, alam cahaya, alam malaikat, alam malakut ya. Itu alam roh maksudnya ya. Sebagaimana layaknya negeri di atas muka bumi ini. Di dalam diri ini negeri sebenarnya ya. Negeri batin ya. Itu negeri zahir alam ini. Begitu. Berikut di dalam negeri batin ini juga, dalam diri ini, alam sagir itu, yo ada rajanya, ada datunya ya. Ada. Sama seperti di dunia ini ada presidennya. Lengkap ya. Nah, sama seperti itu, sehingga
di alam ini juga dinyatakan yang batin itu ada pemerintahannya. Begitu, ada menteri-menterinya, semua yang mengatur hidup. Begitu maksudnya pada diri ini, sama seperti negeri di luar diri ini. Begitu pada negara ini maksudnya. Alam dalam diri disebut alam sagir. Alam luar diri disebut alam kabir, alam semesta ya. Alam dalam diri itu lebih luas daripada alam di luar diri. Kelihatannya kok sempit, kecil pada badan ini, tapi kok lebih luas di dalam diri ini alam ya. Itulah yang disebut Rahman dan Rahim. Rahman itu alam nyata, Rahim itu alam yang tiada nyata pada diri ya. Sifat hidup dan kehidupan yang dihidupkan angin udara sebenarnya ya, yang menjadi napas hidup mengidari tubuh, bahkan seru sekalian alam. Seisi alam hidup karena ada angin itu yang disebut dengan hawa itu ya, disebut dengan udara itu, yang disebut dengan ratu kehidupan itu ya. Disebut orang lumpuh mengelilingi dunia, hawa, udara, angin hidup, napas hidupnya. Nyata kita bernapas angka 11 melalui hidung ini ya maksudnya ya. Tubuh kasar biasanya disebut sarung keris. Sebagai perlindungan ya, Muhammad nama zahir. Muhammad nama zahir ini, badan ini ya, termasuk alam semesta, bukan badan saja ya. Tapi sebagian besar kita berpikir hanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad saja. Kita belum paham, belum kenal yang sejatinya Muhammad itu adalah alam berikut seisinya. Begitu. Karena yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad. Maka yang disebut Muhammad itu adalah Nur sebenarnya ya. Cahaya segalanya. Begitu maksudnya. Allah nama batin. Allah dan Muhammad tiada mampu dipisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dibeda-bedakan. Tunggalkan ya. Ahadkan maksudnya. Raja, Datu. Raja di atas raja. Maha gagah perkasa. Allah namanya. Raja keadilan ya. Yang maha kasih dan sayang ya. Allah ya. Nah itu. Tidak ada keadilan di dunia ini ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya tapi sosialnya di kita jadinya ya. Itu sebagai rakyat tempat sosialnya. Keadilan bagi pemerintahan tapi sosialnya pada rakyat. Begitu. Pakailah sifat Rahman Rahimnya Allah. Agar menjadi pemerintah-pemerintah yang baik, terpuji ya. Begitu. Hangayomi. Ya, hangayomi. Allah selalu melindungi ya. Tapi kita ini tidak dilindungi ya. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya ya. Melindungi sekalian alam pada dua alam itu. Itulah raja yang adil di atas keadilan ya. Maha gagah perkasa Allah. Ya. Benar di atas benar Allah ya. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar dipenjara, enggak benar kayaknya itu. Yang benar malah dipenjara, yang salah malah dibenarkan. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Itulah akbarnya Allah pada diri ya. Akbar Allah itu ya. Di mana kebesaran Allah? Kebesaran ismunya Allah pada diri, rahasianya Allah pada diri, sehingga mata ini melihat, sehingga hidung ini bernapas, sehingga telinga ini mendengar, lidah berkata-kata ya, badan bergerak, tangan memegang, kaki berjalan atas kehendak Allah. Itulah kebesaran Allah pada diri ya. Karena maha besarnya Allah sehingga telinga mendengar, mata melihat, lidah berkalam ya. Kumandangkan dan takbirkan Allah maha besar. Kita harus kumandangkan ya. Kita takbirkan Allah maha besar. Saking karena besarnya Allah sehingga manusia berkuasa, berkehendak, mampu dan bisa. Hayat ya. Maka hidup sekaliannya. Bukan alam yang besar dan luas.
Allah lah yang maha besar, yang paling besar ya. Allah yang paling besar ya. Bukan gunung yang besar, bukan bukit yang besar ya. Bukan alam yang besar ya. Allah yang lebih besar. Nah, itu karena Allah yang mengadakan, karena Allah yang menciptakan. Nah, mana kira-kira lebih besar yang menciptakan daripada yang diciptakan? Nah, itu di luar kemampuan jadinya. Nah, itu jika Allah mampu dan bisa mengadakan alam segini luasnya, alam dalam diri maupun alam di luar diri, berarti Allah yang lebih besar. Maka yang besar itu adalah rahasianya kepada diri manusia. Yang besar itu rahasia dirinya pada insan, pada dua alam itu ya. Rahasia rasa diri sehingga Allah yang merasa-rasa pada diri ya. Karena diri ini sudah mati dan fana. Bakoklah Allah, tetapkan Allah ya. Tegakkan Allah. Berdirikan Allah dan gerakkanlah Allah atas kehendaknya sekalian ya. Karena diri ini sudah mati dan fana, bakoklah Allah. Jadinya ya, kekal Allah, tetapkan Allah. Maksudnya begitu. Allah, Allah, Allah. Atau AIU. Ini lapas kalimah di tengah-tengah jantung hatinya manusia ya. Pada Ka'bah itu ya, kalbu itu ya. Kalbu mukminin baitur rahim ya, di dalam diri itu. Aku ilahi rabbi wujud. A itu aku, I itu ilahi, U itu wujud. Aku ilahi rabbi wujud. Hanya Allah saja yang wujud. Hanya Allah saja yang terlihat, hanya Allah saja yang terpandang. Begitu maksudnya ya. Hanya Allah lah yang wujud dengan sendirinya pada diri, pada alam jagat semesta. Dengan sendirinya Allah ya. Pada diri yang banyak ini satu tunggal Allah ya. Pada diri yang satu itu hanyalah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang satu. Tunggal esa menguasai alam dengan sendirinya. Allah ya. Jika Allah duduk pada gunung, bukit, maka hancurlah gunung dan bukit. Musa jatuh pingsan dan tersungkur, tiada berdaya, yang kuasa hanyalah Allah. Itu tetap kembali ya, innalillah ya. Semua itu kinayah sebenarnya ya. Kinayah. Harpul sebenarnya ya. Pengecualian sebenarnya. Hanyalah Allah yang wujud pada gunung, pada bukit, pada sekalian isi alam ya. Pada diri, pada alam dengan sendirinya Allah. Subhanallah, suci jadinya Allah dengan sendirinya. Suci sudah dia. Jika kita mau sampai kepada Allah, tiadakan diri. Lenyapkan diri, panakkan diri, sirnakan diri, ya, matikan diri sampai sudah kepada Allah. Begitu. Semua sindiran ya, akan tetapi manusia tidak pernah mengerti bahwa dirinya disindir. Tidak pernah kita paham bahwa kita ini adalah disindir. Al-Quran itu juga sindiran. Al-Quran Zahir itu ya, semua Alkitab sin ya, Alkitab sindiran ya. Semua Alkitab itu adalah sindiran. Mau kitab Injil, mau Zabur, mau Taurat ya, mau Al-Quran, mau suhub-suhub yang 100 suhub itu, semua itu adalah sindiran. Tinggal bagaimana cara kita ilmukan, bagaimana cara kita mengijmali suatu kalimat. Salah cara mengijmali maka fatal akibatnya ya. Salah cara kita memaknakan suatu kalimat maka tidak benar efeknya. Maka jangan keluar dari diri ya. Jika keluar pada diri itu semua adalah khayalan belaka. Nah itu, sehingga sampai saat ini
kita tidak pernah keluar dari diri kita sendiri. Maka sampai saat ini, sampai detik ini, dan sampai seterusnya, selalu dan selalu kita mengkaji jati diri kita, mengikro diri, membaca diri. Begitu. Malaikat jin manusia, setan, alam, dua alam itu sindirannya diri yang satu sebenarnya. Sindiran Allah. Tapi semua nyata adanya. Semua itu nyata ya. Nyata dan kenyataannya Allah ya. Nyata dan kenyataannya Allah. Zat wujud diri kita sebenarnya ya. Zahir dan batin, sifat hidup diri kita. Sifat hidup diri kita. Asma yang bernama-nama, banyak nama, nama diri kita. Semua pada diri ya. Af'al, badan, wujud zahir, badan ya. Tajali, alam nyata, Muhammad, batas-batas kepahaman, ujung pandang, batas tilik kita. Itu sehingga dinamakan ujung pandang, batas-batas kepahaman kita. Maksudnya ujung kepahaman, ujung kita, batas-batas kita menilik, memandang. Ya, begitu. Muhammad, alam ini maksudnya diri zahir ini, maksudnya badan ini, maksudnya ya. Berikut alam semesta. Semua nyata pada diri sebenarnya, tapi kita tidak pernah menyatakan Allah. Ya. Tajalli sifat, nyata dan kenyataannya Allah pada diri. Tajalli sifat itu nyata dan kenyataannya Allah. Kitab yang berkalam, yang berjalan kita sebenarnya ya. Karena sempurnanya pada diri insan yang sempurna, mengenal akan jati dirinya adalah Allah yang wujud, yang hidup, yang berhak menguasai alam semesta, alam dalam diri dan luar diri. Begitu. Kitabnya Allah yang tiada pernah dibaca pada diri, pada alam ini ya. Iqra ya Muhammad, baca diri wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Ini kata Rasulullah ya. Karena jasad kasar yang diibaratkan sarung keris ini tiada berdaya, tiada berkemampuan, tiada upaya ya. Setiap yang diciptakan dari barang ciptaan, maka ia akan mati selama-lamanya. Mati ya, maka mutukan sekalian ya. Berjumpalah dengan jalan mati, mutu qobla mutu. Ini pesan Rasulullah ya. Jika mau sampai kepada Allah, maka berjumpalah dengan jalan mati. Maka matikanlah zahir ini. Tiadakan zahir ini, sudah tiada terpandang lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Baru masuk dalam sidratul muntaha. Sidrat, kepahaman yang sungguh tinggi dan luar biasa maksudnya ya. Tiadakan daya dan kemampuan yang zahir. Tidak ada kemauan kita ya. Kembali Allah, innalillah, segalanya Allah. Begitu. Allah itu kunci rahasia. Rahasia yang mampu dan bisa membuka dan menutup gedung Muhammad ya. Muhammad itu gudang ilmu. Badan ini alam yang luas ya, luar dan dalam alam sebenarnya ya, alam kabir dan alam sagir. Dua alam pada diri ya. Dua alam itu pada diri manusia. Sebagai gudang daripada keilmuan, tinggal bagaimana cara kita ilmukan. Nah itu, tinggal bagaimana cara kita ilmukan. Jangan sampai salah cara mengilmukan ya, mengijmali suatu kalimah. Maksudnya Al-Quran sebagai petunjuk, jalan yang lurus, Al-Quran zahir dan batin. Itu cara kita ya, melalui sin ya, melalui roh, nyawa dan badan. Itu yang disebut dengan sin itu ya. Tursin itu, Tursina itu, gunung bukit itu maksudnya ya. Allah beserta Muhammad pada diri. Al-Quran pada diri.
alam yang luas ini juga pada diri ya. Pada diri kita. Kita itu adalah kitab yang luas sebenarnya. Sehingga sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang ini, belum selesai kita mengiqra diri ya. Belum selesai kita baca diri, baca kitab yang ada pada diri kita ini. Sehingga kita selalu mengijmali diri ya. Mengiqra diri ya. Ali sebagai gerbang ilmu ya. Babul ilmu ya. Sehingga Ali mencapai martabat makrifat yang artinya mengenal. Maka kenallah jati dirimu, jati diri kita semua ya. Siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang bernama, siapa yang beraf'al. Allah sekaliannya. Esa ahad, tunggal dengan sendirinya Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tiada kesamaan, tiada tandingan dan bandingan. Jangan diserupakan, bersatu tidak, bercerai pun tiada. Tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Imajinasi yang tersimpan di bawah sadar, sidrot, kepahaman yang tinggi, merupakan negeri individual yang memiliki kekuatan tinggi dan sewaktu-waktu akan meledak ke permukaan dengan letupan-letupan serta erosi relativitas yang amat menakjubkan, sehingga keilmuan ini terbuka dengan luas ya. Karena dari dulu sampai sekarang dibendung ilmu ini ya, ditahan, dirahasiakan. Lama-lama ibarat bendungan sudah kebanyakan air, ditahan terus ya, lama-lama meledak dia. Begitu. Sehingga sekarang ilmu itu tidak bisa dibendung lagi. Begitu ya. Sehingga ilmu kemakrifatan ini terbuka dengan luas. Maksudnya ya, keputusan dan kejelasan itu bahwa isyarat huruf yang ada kejelasannya dengan Al-Quran adalah sesuatu imajinasi yang bernilai tinggi. Dan bila didukung oleh dalil, nah makanya pengkajian ini kalau didukung dengan dalil ya dan nas ya, maka tingkatnya bisa disamakan ke dalam rumpun pengetahuan. Tapi di sini kita kurangi dalil ya, tidak terlalu banyak berdalil ya. Bagi yang masih mencari dalil di sini berarti masih sangat-sangat kebutaannya ya, sangat buta maksudnya. Itu dengan lugas, dengan jelas saya katakan ya, agar bisa dipahami keilmuan maksudnya. Isra Mi'raj yang sangat erat hubungannya dengan ilmu mukasyafah, yaitu pahamnya Allah. Ya. Allah punya paham. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa memahami ya. Hidup mengetahui. Hidup itu yang paham. Tunggalnya pada roh. Paham batin yang gaib. Yang mati hadir. Yang gaib ya, badan ya. Yang mati maksudnya badan ini ya. Hadirnya kalam. Karena hadirnya kalam ya. Mati jadinya lidah ini maksudnya ya. Karena kalam itu yang hidup. Maksudnya begitu ya. Mati mata ini ya. Tiada sudah mata ini. Karena pelihat itu yang melihat. Begitu maksudnya ya. Sesungguhnya Allah selalu memuji dirinya setiap hari. Allah berkata, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku.
pengatur alam semesta. Hanya Allah saja berarti yang ada. Sesungguhnya aku Allah yang maha hidup. Berarti yang hidup pada seru sekalian alam ini adalah Allah. Allah yang hidup pada sekalian alam. Maksudnya ya, berdiri dengan sendirinya alif muntili. Hanya Allah saja. Begitu. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan lain kecuali Allah. Tidak ada yang lain, hanyalah Allah. Yang maha tinggi, maha agung itu Allah, ya. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Allah saja. Tidak aku melahirkan dan tidak pernah pula aku dilahirkan. Lam yalid walam yulad, ya. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah saja, maha pemaaf, maha pengampun. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah saja yang maha memulai menciptakan menciptakan segala sesuatu, ya. Itu akan kembali kepadaku. Yang sudah diciptakan maupun yang belum diciptakan hanyalah kepada Allah kembalinya, ya. Yang maha mulia, maha bijaksana, maha penyayang, maha pengasih. Allah, ya. Merajai hari kemudian, menciptakan kebaikan dan kejahatan. Atas kehendak Allah segalanya. Karena Allah yang mengadakan, ya. Menciptakan surga dan neraka. Segala-galanya, ya. Apalagi yang sudah ada, yang belum ada pun sudah diakui oleh Allah. Lihat ilmu titik ba, ya. Yang ditemukan oleh Raden Sahid, ya. Nah itu Sunan Kalijaga itu maksudnya Maha Esa, Maha sendiri, Maha tahu, ya, Maha tahu tempat bergantung, ya. Maha mengetahui, maha paham, maha tahu tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Maksudnya tanpa kawan dan tanpa anak, maha ganjil bilangan yang ia ciptakan. Semua itu ganjil, ya. Allah ganjil dia, ya. Nah itu malam ganjil itu, ya. Malam Lailatul Qadar, ya. Hanya Allah saja. Nah itu ganjil jadinya, ya. Sudah tidak ada lagi yang lainnya. Tidak terpandang, terdengar dan terkalam lagi yang lainnya. Menjadi ganjil lah ia. Maka Allah sekaliannya. Begitu. Maha tahu yang gaib, yang nyata. Maha memiliki, maha suci, maha penyelamat, maha waspada, maha membahagiakan, maha mulia, maha perkasa.